kembali di kelas Jupiter. Yeay. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Udah makan? Pasti udah siap ya buat dengar firman Tuhan? Sebelum kita dengar firman Tuhannya, kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang pimpin agar kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, bulan ini kita akan belajar banyak-banyak mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Nah, Tuhan mau berbicara kepada kamu dan kakak lewat satu buku loh. Bukunya istimewa sekali. Tebak apa itu? Iya, namanya Alkitab. Nah, kakak kasih contoh ya. Misalnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya, kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus taat. Kita nggak boleh marah-marah sama orang tua. Kita harus mendengarkan mereka. Kita juga harus sopan pada mereka. Dan mengasihi mereka. Nah, adik-adik, mau dengar contoh lanjutannya? Alkitab menulis, bersyukurlah senantiasa. Artinya apa ya? Artinya, kita harus mengucap syukur kepada Allah dengan sukacita. Nah, adik-adik, di Alkitab ada satu tokoh yang dia mau taat dan mau mendengar Tuhan. Yang minggu lalu juga diceritain loh. Adik-adik tahu siapa? Iya, betul. Namanya Samuel. Kita dengar yuk gimana firman Tuhannya. Samuel sudah tua sekarang, tapi Allah masih tetap memakai Samuel. Karena Samuel selalu mendengarkan apa yang Allah katakan. Tidak hanya mendengar, Samuel selalu menaati apa yang Allah katakan. Allah sangat sayang kepada Samuel. Allah juga sayang loh kepada anak-anaknya yang mendengar dan menaati dia. Suatu hari, Tuhan menyuruh Samuel pergi ke kota Bethlehem, ke rumah Bapak Isai. Ternyata, Tuhan punya rencana loh. Tuhan sudah memilih satu dari anak Isai untuk menjadi raja, untuk memimpin bangsa pilihan Tuhan. Lalu, Samuel pergi. Samuel taat kepada Allah. Ia melakukan persis semua yang disuruh Allah kepadanya. Setelah mendengarkan perintah Tuhan, Samuel tidak membantahnya. Samuel pergi. Samuel taat kepada Tuhan. Jika Tuhan suruh, maka dia akan melakukannya. Akhirnya, Samuel sampai di rumah Bapak Isai. Samuel penasaran, siapa sih anak laki Bapak Isai yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel? Anak yang mana sih yang Tuhan pilih? Anak laki yang pertama datang. Samuel berkata dalam hatinya, anak ini ganteng sekali, tinggi pula. Pasti yang ganteng dan tinggi seperti ini yang dipilih Tuhan. Tapi tidak, bukan ini yang dipilih Tuhan. Tuhan berkata, bukan yang ini, bukan yang kelihatan mata yang penting, tapi apa yang ada di dalam hati. Rupanya Tuhan bukan memilih yang ganteng dan tinggi, bukan yang ini. Adik-adik, tadi siapa yang nama orang yang dipakai Tuhan meski dia sudah tua? Samuel. Tadi Samuel pergi ke kota mana? Bethlehem. Dia ke Bethlehem untuk bertemu dengan, betul, pintar sekali, Bapak Isai. Iya, dia untuk mencari orang pilihan Tuhan. Yuk, dengerin lagi. Lalu lewatlah anak laki yang kedua. Tapi Samuel berkata kepada mereka, bukan yang ini. Lewatlah anak laki yang ketiga.
Samuel lagi-lagi berkata kepada mereka, "Bukan, bukan yang ini yang Tuhan pilih." Anak keempat disuruh menghadap Samuel. Tapi lagi-lagi Samuel berkata, "Bukan, bukan, bukan ini yang Tuhan pilih." Sampai kemudian datanglah anak laki-laki yang ketujuh. Tetap Samuel berkata, "Bukan juga, tetap bukan ini yang Tuhan pilih. Bukan semuanya." Wow, seperti apa ya yang Tuhan pilih? Semuanya bukan, semuanya salah, bukan pilihan Tuhan. Samuel bertanya kepada Bapak Isai, "Inikah semua anakmu?" Bapak Isai menjawab, "Masih ada satu lagi yang paling kecil, tapi dia sedang menjaga kambing domba." Mungkin Bapak Isai berpikir, tidak mungkin anak kecil yang dipilih menjadi raja oleh Tuhan. Tapi Samuel menyuruh mereka untuk memanggil satu anak yang paling kecil itu. Siapakah dia? Diakah anak yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel? Lalu anak itu datang. Di Alkitab mencatat, anak itu kulitnya kemerah-merahan dan memiliki mata yang indah. Tapi mungkin dia bawa matahari karena seharian dia menjaga kambing dan domba di padang rumput. Mungkinkah dia yang Tuhan pilih? Anak yang paling kecil, yang bahkan tadi tidak dipanggil oleh papahnya untuk bertemu dengan Samuel. Tapi, tahukah kamu, Allah berkata pada Samuel, "Inilah dia yang aku pilih. Urapilah dia." Wah, Tuhan ternyata memilih anak yang paling kecil. Siapa yang namanya? Namanya Daud, anak laki Bapak Isa yang paling kecil, yang dari tadi tidak ikut dipanggil menghadap Samuel. Ternyata Daudlah yang Tuhan pilih. Kemudian Samuel mendekati Tuhan. Samuel tidak bertanya kepada Tuhan. Samuel tidak membantah Tuhan. Saat itu juga Samuel mendengar dan langsung mendekati yang Tuhan suruh. Lalu Samuel mengurapi Daud. Samuel mendoakan Daud persis seperti yang Tuhan minta ia lakukan. Sejak hari itu, Alkitab mencatat bahwa Daud dipenuhi oleh roh Tuhan. Sejak hari itu juga, Allah memakai Daud dengan begitu luar biasa. Bisakah kamu bayangkan kalau Samuel tidak mau mendengar dan tidak mau menaati Tuhan? Bisakah kamu bayangkan kalau Samuel maunya mengurapi anak-anak laki Isai yang lain? Tapi Samuel tidak melakukan itu. Samuel mendengar dan menaati Tuhan. Samuel taat ketika Tuhan menyuruh dia untuk mengurapi anak yang paling kecil. Dan Tuhan sangat senang dengan apa yang Samuel lakukan. Nah, adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan tadi, apakah kamu juga mau taat seperti Samuel? Iya, kakak juga mau loh taat seperti Samuel. Dan tahukah kamu, kalau Tuhan sangat rindu bila ada anak yang mau mendengarkan dan taat sejak masih kecil. Kamu bisa mulai loh dari sekarang untuk mendengarkan dan taat kepada Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Sekali lagi ya. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Kita sekarang pakai gerakan yuk. Kita gerakin tangan kita siap-siap. Siapin kita juga. Kita buka di 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Sekali lagi ya, dengan kompak dan semangat. Kita buka kitabnya. Kita ucapin 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Wah, pintar-pintar. Jangan lupa ayat hafalannya divideoin, terus dikirim ke WA dengan gerakan yang heboh.
Adik-adik, siapa nih yang di sini yang baca Alkitab setiap hari? Bagus sekali. Nah, kalau yang belum, yuk kita mulai baca Alkitab sejak saat ini. Kita bisa ajak mama papa untuk sama-sama baca Alkitabnya. Dan sekarang kita akan mengakhiri kelas kita. Kita mau berdoa. Sebelum itu, ayo kita gerakin tangan kita. Ke atas, ke bawah, ke samping. Satuin. Hop. Iya. Kita mau berdoa. Kita lipat tangannya. Tutup matanya. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu taat dan mau mendengar. Pimpin kami ya Tuhan, sejak kami kecil, karena kami memerlukan Engkau. Dan sekarang, kami mau menyelesaikan kelas kami. Tuhan yang pimpin kami, agar minggu depan kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu lebih lagi. Pimpin kami ya Tuhan, dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, thank you. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.